Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kajian investigasi jurnalistik melanjuti pembahasan pada episode lalu. Kita mulai pembahasan dengan metode penyajian statistik yang ada selama ini, yang ditampilkan selalu jumlah kasus, jumlah orang yang terinfeksi COVID, jumlah kematian, dan jumlah orang yang sembuh. Ini adalah standar yang kemudian diikuti oleh semua negara di dunia. Ini contohnya data COVID di Indonesia dan di Jakarta, ibu kota. Data ini kami ambil dari web resmi Pemprov Jakarta. Kita lihat di sini jumlah kasus positif, jumlah orang yang terinfeksi COVID, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang meninggal. Ini data di Indonesia. Yang di Jakarta, ini nggak apple to apple, karena di sini 3 kolom, di sini 4 kolom. Yang meninggal ini sebenarnya di sini, tapi ditambahkan 1 kolom. Entah maksudnya supaya kelihatan banyak atau bagaimana. Ini 12.000, ini 10.000, ini sebenarnya kan bisa ditaruh di bawah di sini. Ini kita tutup saja supaya tidak membingungkan. Jadi ini apple to apple, jumlah kasus yang positif, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang meninggal. Metode penyajian seperti ini sebenarnya tidak standar untuk statistik kematian. Dengan metode seperti ini, seolah-olah jumlah yang meninggal itu banyak. Ini memang statistik yang nggak standar. Seharusnya gimana? Kita ambil contoh, berapa tingkat kematian di Indonesia tahun lalu? Ini kita ambil data dari The World Bank. Disebutnya, tingkat kematian di Indonesia itu 6,5 per 1.000 penduduk. Maksudnya gimana? Dihitung dengan jumlah penduduknya. Jumlah penduduk ini kita bulatkan 273 juta orang. Sedangkan tingkat kematian ini per 1.000 penduduk. Jadi kita bagi 6,5 dibagi 1.000. Kalau 6,5 dibagi 100 kan 6,5%. Kalau 6,5 dibagi 1.000 itu 0,65% atau 6,5 per mil. Ini dikalikan dengan jumlah penduduk. Sehingga jatuhnya tahun 2019 itu ada 1.774.500 orang Indonesia meninggal per tahun. Kalau kita bagi 365 hari, jatuhnya setiap hari orang Indonesia itu meninggal 4.861 orang per hari. Tapi kan nggak perlu setiap hari diumumkan, oh hari ini 4.860 orang meninggal. 10 hari lagi 48.000 orang meninggal. Wah gawat. 100 hari lagi 486.000 orang meninggal. Wah ini setengah kota udah meninggal, bahaya. Ini gawat. Kan nggak perlu begitu. Nyebutnya 6,5 per 1.000 penduduk. Jadi kalau dihitung dari mulai bulan Maret, dianggaplah COVID itu mulainya bulan Maret di sini. Sampai Oktober 7 bulan, itu sebenarnya tahun lalu itu dalam 7 bulan 1.020.000 orang meninggal dalam 7 bulan. Jadi kalau kita kembali lagi ke statistik ini, 12.000 orang meninggal karena COVID disebutnya. Sehingga kelihatan genting. Padahal sebenarnya dalam 7 bulan itu 1.020.000 orang meninggal natural. Berarti ini kan sebenarnya cuma 1,2%. Tapi sengaja begini supaya kesannya jumlahnya banyak. Itu adalah settingan Nekolim, Pak. Untuk menakut-nakuti rakyat. Jadi statistik COVID ini kalau menggunakan metode standar statistik per 1.000 penduduk, jadinya seperti apa? Angka-angka ini kita salin ke dalam Excel dulu supaya kita bisa hitung. Kemudian kita bandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi misalnya jumlah penduduk Indonesia 273 juta, kita bagi 1.000 dulu, karena kan mau per 1.000 penduduk. Jadi angka-angka ini kita bagi dengan 273.000. Begitu juga dengan Jakarta. Jumlah penduduk 10.770.000, kita bagi dengan 1.000 dulu, karena per 1.000 penduduk 10.770. Jadi angka-angka ini dibagi dengan 10.770. Jadinya seperti ini. Di Indonesia, angka 344.000 ini kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk per 1.000 penduduk jatuhnya 1,3. Artinya apa? 1,3 orang dari setiap 1.000 orang dinyatakan terinfeksi COVID. Saya katakan dinyatakan terinfeksi COVID. Saya nggak bilang terinfeksi COVID, tapi dinyatakan terinfeksi COVID karena hasil tes. Kita belum bicara soal esensi tesnya dulu. Kita bicara soal cara penyajian statistiknya dulu.
Jadi 1,3 orang dari 1.000 orang dinyatakan terinfeksi COVID. Itu pun yang satu sembuh sendiri. Yang meninggal karena COVID ini cuma 0,0 sekian, bukan 0,3, karena angka 12.000 ini kan bukan pengurangan dari 300.000 kurang 200.000. Jadi 12.000 ini jatuhnya 0,0 sekian. Gak ada krisis, Pak, kalau penyajiannya seperti ini. Meskipun dengan metode tes yang kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID, tetap aja nggak kelihatan krisis. Begitu juga dengan yang DKI. Angka 90.000 ini kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk per 1.000 penduduk, jatuhnya 8,4. Artinya apa? Dari setiap 1.000 orang, 8,4 orang dinyatakan terinfeksi COVID. Itu pun yang 7 sembuh sendiri. Yang dinyatakan meninggal karena COVID itu 0,2. Jadi 2 dari 10.000 orang dinyatakan meninggal karena terinfeksi COVID. Kan nggak krisis, Pak, kalau seperti ini. Padahal inilah metode yang sebenarnya standar yang digunakan untuk penyakit lain atau untuk kematian di seluruh dunia. Nah, dengan angka yang seperti ini, perbandingannya jadi apple to apple. Jumlah penduduknya mau 273 juta kek atau mau 10 juta kek, ini bisa diperbandingkan. Dan memang di seluruh dunia juga seperti itu. Tadi kan kita ngambil data dari World Bank, ya, data tingkat kematian. Indonesia yang tadi 6,5 tingkat kematiannya, ini dibulatkan ke bawah sama mereka jadi 6. Negara India yang jumlah penduduknya banyak atau negara Irlandia yang jumlah penduduknya sedikit, ini semuanya apple to apple. Bisa diperbandingkan, membandingkan apel dengan apel, bukan apel dengan duren. Karena kalau apel dengan duren, wah ini 3 kilo cuma 1 durennya. Kalau apel bisa banyak, itu tidak bisa diperbandingkan. Maaf Pak, saya bicara dengan Pak Presiden, tapi juga didengar oleh rakyat banyak. Sehingga saya harus menyampaikan dengan bahasa yang sangat awam, sehingga tukang becak dan tukang sayur pun paham apa yang kita bicarakan. Karena tukang becak dan tukang sayur adalah rakyat Bapak juga. Saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Sekarang kita kembali ke statistik per 1.000 penduduk tadi. Dengan penyajian yang standar seperti ini, nggak kelihatan ada krisis, Pak. Apakah metode per 1.000 orang ini biasa dilakukan di Indonesia? Biasa, Pak. Contoh, ini ada data dari Jakarta Open Data. Statistik kematian bayi dihitung per 1.000 kelahiran hidup. Jadi ini sebenarnya hal yang biasa dilakukan. Jadi acuan Nekolim ini kepada semua negara disuruh standar ganda. Kalau untuk statistik lain per 1.000 penduduk, kalau untuk COVID, nominalnya supaya kelihatan besar. Inilah taktik Nekolim untuk menakut-nakuti rakyat. Kita kembali lagi pada statistik acuan Nekolim. Jadi jumlah terinfeksi yang banyak ini sebenarnya adalah akibat hasil tes. Padahal kita tahu rapid test itu kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Kita akan bahas soal ini lagi nanti. Jadi ini kasus positif ini akibat metode tes. Dan jumlah yang meninggal ini sebenarnya bukan meninggal akibat COVID, tapi meninggal akibat protokol COVID. Yang terjadi adalah orang sehat, ibu hamil, orang sakit asma, asam lambung, infeksi saluran pernapasan atas, flu biasa, dites positif, dipaksa masuk isolasi. Ini kejam sekali, Pak. Diisolasi sendirian, jangankan di rumah sakit. Orang itu ada yang di hotel sendirian aja takut, Pak. Padahal di hotel. Nah ini di rumah sakit sendirian dilayani oleh nakes dan dokter-dokter berbaju astronot. Dokter-dokter ini juga kesian Pak. Emangnya enak pakai baju astronot seperti ini? Siapa yang suruh? Kembali lagi protokol dari Dorotuan WHO. Karena dianggapnya WHO itu adalah pahlawan kemanusiaan. Padahal para pejabat WHO yang menyuruh pakai baju astronot ini gajinya dibayar oleh perusahaan vaksin. Jadi dokter-dokter ini adalah korban sistem Nekolim sebenarnya. Sudah pasti nggak nyaman juga dokternya. Wajar kalau melayaninya pun menjadi tidak ramah. Si pasien jadi semakin takut. Udah sendirian, melihat dokter berbaju astronot. Pikiran orang sendirian, diisolasi. Itu hanya dua Pak. Keluar dari rumah sakit hidup atau keluar dari rumah sakit mati. Mati pun dimakamkannya harus dengan protokol COVID. Makin takut lagi pasiennya. Waduh nanti kalau saya mati, saya langsung dibungkus-bungkus plastik. Ini sesuai dengan cara agama saya atau tidak? Kerabat saya nggak bisa nengok, semakin takut. Akhirnya meninggal beneran. Jadi ini meninggal akibat protokol COVID, bukan akibat COVID. Ada juga kasus yang ditunjukkan. Ini hasil ronsennya. Ini ada bercak-bercak putih. Ini adalah COVID. Bukan Pak.
Gambar ini saya ambil dari infeksi saluran pernapasan atas. Ini penyakit biasa, cuma karena orang nggak tahu, nggak biasa, lihat bercak putih dibilangnya itu COVID. Inilah fakta yang terjadi. Jadi sebenarnya keberadaan COVID itu adalah akibat protokol tes COVID yang tidak akurat dan meninggal akibat protokol COVID, bukan akibat COVID. Kita lihat buktinya. Negara-negara yang bebas COVID tanpa vaksin dan tanpa biaya. Ada Tanzania, Swedia, Belarusia, Cina, ada 11 negara tanpa COVID, dan juga ada 44 negara yang minim kematian akibat COVID. Minim itu maksudnya kurang dari 10 orang. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Tanzania. Dimulai dari temuan Presiden Tanzania bahwa kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Sudah lambat sudah. Tulichukua sampo za mbuzi, tukachukua sampo za kondoo, tukachukua sampo za papai, tukachukua sampo za oili ya gari na sampo za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sampo ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sampo ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samueli miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sampo ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tumechukua mbuzi akawa positive, tukachukua kondoo akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Bila terasa indah. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. You serious? Di sini diambil langkah, bukan cuma tahu, tapi action. Dia tahu bahwa alat tes ini nggak bisa dipercaya, oleh sebab itu dia stop lockdown, dan hasilnya negara Tanzania bebas dari COVID. COVID hilang akibat doa. Media-media nekolim juga susah mengkritik. Masa mengkritik doa kepada Tuhan? Dan rakyat Tanzania bebas mereka tanpa COVID, tanpa vaksin, dan Voice of America. Jurnalis ini sampai datang ke kuburan-kuburan, nggak ada mayat bergelimpangan karena COVID. Dia juga datang ke rumah-rumah sakit, nggak ada pasien COVID. Biasa aja, semua normal. Ini sangat berbeda dengan propaganda waktu awal berjangkitnya COVID. Seolah-olah orang lagi jalan tiba-tiba mati, kolaps di Wuhan. Nggak ada, Pak. Itu cuma propaganda, drama Korea. Kita lihat data dan fakta. Statistik COVID di Tanzania. Total kasus 509, total kematian 21. Kenapa bisa begitu? Apa rahasianya? Bukan lockdown, bukan vaksin. Kunci suksesnya adalah mereka lapor jumlah kasus COVID, tapi nggak lapor berapa jumlah tes yang dilakukan. Maksudnya gimana? Misalnya, hari ini total kasus terinfeksi COVID 10 orang, tapi dia nggak cerita berapa orang yang dites. Bisa aja 12 orang dites yang 10 positif, tapi bisa juga 100 yang dites. Kita nggak pernah tahu. Ini cerdas, Pak. Bermain di peraturan. Mereka nggak langgar, nggak bilang, oh virus itu tidak ada, kita nggak harus patuhi WHO. Nggak bilang begitu. Pura-pura. Dari 5 protokol diikutin cuma 2, yang 3 nggak. Jadi nggak dimusuhin juga, nggak bisa disalahin. Orang dia lapor kok jumlah kasus.
tapi dia nggak lapor berapa yang dites. Jadi pinternya itu dari 5 protokol diikutin 2. Nah kalau di kita kadang-kadang Pak, dari 5 protokol dibikin 10, lebay. Karena pengen dipuji, seolah-olah tanggap, seolah-olah pinter. Padahal nggak sadar dia menjadi perpanjangan tangan Nekolim. Contoh kedua, Swedia. Swedia nggak pernah lockdown dan rakyatnya bebas merdeka. Nggak pakai masker, nggak pakai protokol, dan nggak ada mayat bergelimpangan akibat COVID. Biasa-biasa aja. Kenapa bisa begitu? Karena Swedia punya Chief COVID yang sangat hebat, Dr. Anders Tegnell. Dialah pahlawan Swedia yang membebaskan rakyatnya dari COVID. Ini baru pahlawan kemanusiaan beneran. Dia nggak perlu cerita, wah sekian ratus dokter mati karena COVID. Nggak perlu Pak. Itu justru menakut-nakuti dokter. Kasihan dokternya ditakut-takuti seperti itu. Dr. Tegnell ini kebalik, dia lindungin dokter-dokter. Dia lindungin rakyat. Kenapa? Karena dia berpengalaman menangani pandemi flu babi tahun 2009. Dia tahu itu sebenarnya flu biasa. Dan dia punya statistik. Dan dia sudah pasti dibully dengan media asing. Dibilang ceroboh lah, dibilang bodoh lah, segala macam. Kita lihat statistiknya. Di Swedia itu total kasus 102.000 orang, yang meninggal 5.900 orang. Jumlah penduduk negara Swedia itu kurang lebih sama dengan penduduk kota Jakarta, 10 jutaan. Jadi kalau dibagi per 1.000 penduduk, metode yang kita sampaikan tadi, tingkat terinfeksi COVID itu 10 orang dari setiap 1.000 orang. Jadi setiap 1.000 orang itu 10 orang terinfeksi COVID dan 0,6 orang meninggal. Angka ini sebenarnya masih lebih tinggi dari Jakarta yang jumlah penduduknya sama. Jakarta kan tadi 8,4, ini 10 kok. Dia tenang aja. Apalagi sama Indonesia Pak, jauh. Kenapa Swedia itu pede, percaya diri? Karena dia pegang data. Saya nggak punya data Swedia, tapi kita coba lihat untuk referensi data dari Amerika. Setiap tahun itu menurut CDC, 35,5 juta orang sakit flu biasa. 34.200 orang di Amerika meninggal karena flu biasa. Indonesia ini kan nggak sampai sepertiganya jumlah penduduk Amerika. Jadi angka 12.000 itu kalau dibandingkan dengan meninggal karena flu biasa sebenarnya masih wajar, nggak ada masalah. Ini baru flu biasa, belum lagi kanker paru-paru yang kalau dites COVID hasilnya positif. Di Amerika itu 135.000 orang meninggal karena kanker tiap tahun, kanker paru-paru. Makanya Dr. Tegnell nggak khawatir lihat jumlah kasus 102, jumlah meninggal 5.900, karena dia punya data untuk yang di Swedia. Jadi kunci sukses dari Swedia adalah pengalaman dari Chief Dr. Tegnell menangani flu babi tahun 2009. Dia tahu ini cuma bad flu, dia percaya diri. Buktinya nggak ada orang mati di jalanan, tingkat kematian wajar-wajar saja. Nah, kesuksesan Dr. Tegnell ini membuka mata orang-orang Inggris. Ini ada media di Inggris, The Telegraph. Jurnalisnya dengan lugas berani mengatakan, lockdown kita gagal. Kita harus belajar dari Swedia. Kita harus belajar hidup dengan COVID. Ini kan sebenarnya hampir sama dengan pernyataan Bapak, hidup berdamai dengan COVID. Sampai-sampai Perdana Menteri Inggris ini belajar dari Dr. Tegnell lewat Zoom. Pak, mohon Pak, kontak ini Dr. Tegnell. Tanya aja lewat Zoom. Suruh Menkesnya Bapak. Dan hasilnya setelah Perdana Menteri Inggris ini belajar dari Dr. Tegnell, kita lihat berita terakhir di bulan Oktober ini, Ratu Elizabeth mengunjungi laboratorium virus tanpa masker. Bayangkan Pak. Padahal ini Inggris Pak, negara yang sangat protokoler. Apalagi Ratu. The king, the queen can do no wrong. Dan ini yang dikehendaki oleh Nekolim.
Meski sudah divaksin, nanti rakyat Bapak tetap disuruh pakai masker sampai kakek nenek, sampai di kursi roda, sampai mati. Ini rencana mereka, Pak. Dibungkus dengan istilah tidak akan menghentikan pandemi. Berikutnya, negara yang bebas COVID tanpa vaksin dan tanpa biaya adalah Belarusia. Dia bahkan nggak pernah lockdown. Kita lihat Presiden Belarusia dengan santai dia main hoki sambil diwawancara. Dia jawab, oh COVID nggak hidup di sini, ini negara dingin, virusnya mati kok. Santai aja, Pak. Sama seperti Bapak sebenarnya pernah mengatakan bahwa COVID itu mati karena sinar matahari. Seperti Presiden Belarusia bilang, virusnya mati karena dingin. Atau virusnya hilang karena doa, seperti kata Presiden Tanzania. Nah, Presiden Belarusia ini juga mengatakan bahwa ia ditawari sogokan $1 miliar oleh IMF agar mau lockdown. Dia nggak mau. Kemerdekaan rakyat lebih penting dari duit $1 miliar. Kita lihat statistiknya. Belarusia itu jumlah terinfeksi 85.000, jumlah kematian 916. Negara Belarusia ini, satu negara, jumlah penduduknya lebih sedikit dari kota Jakarta, dia sekitar 9 jutaan. Jadi tingkat terinfeksi COVID kalau per 1.000 orang 9,1. Masih lebih tinggi dari Jakarta, Pak, 8. Dan jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jadi masalahnya adalah ketakutan kita sendiri. Kenapa? Karena nggak punya data. Kunci suksesnya apa? Belarusia ini tetap dilakukan tes, tapi tidak mengumumkan secara detail. Dia bilang, oke, kita sudah lakukan 64.000 tes, tapi nggak detail kapan dilakukan, di mana. Ini cerdas, Pak. Karena apa? Karena percaya diri, virus mati di udara dingin. Buktinya nggak ada masalah. Nggak ada propaganda ketakutan. Awas nanti ada klaster ini, klaster demonstran. Bohong, nggak ada. Kalau memang mau kena, ya sudah kena. Udah pada bergelimpangan seperti di Wuhan. Katanya melayang-layang lewat udara sampai kita harus pakai masker. Itu buktinya nggak apa-apa. Nggak usah nunggu 2 minggu. Sekarang ini buktinya nggak apa-apa. Jadi langkah para demonstran ini sudah benar. Virus takut sama demonstran. Itu fakta. Berikutnya adalah Cina. Kasus Cina ini menarik, kita perlu bahas secara khusus. Belum lama ini, di bulan Agustus, di Wuhan, tempat pertama berjangkitnya COVID itu justru rakyatnya pesta kemenangan, berhasil mengatasi COVID. Padahal mereka itu negara komunis, tapi rakyatnya bebas merdeka seperti ini. Lantas para pemuja virus akan mengatakan, itu karena lockdown ketat, gak bisa dibandingkan. Inilah contoh hipotesis tanpa data, ngawur. Mari kita lihat kenapa Cina sukses mengatasi COVID tanpa vaksin dan tanpa biaya. Kunci suksesnya adalah Cina gak pernah lapor jumlah tes COVID, cuma lapor 2 kali. Ini cerdas, Pak. Bukannya gak pernah lapor, jumlah kasusnya dia lapor, tapi gak disebut berapa jumlah tesnya. Jadi kalau kita lihat statistiknya, total kasus 91.000 dari sebuah negara yang penduduknya banyak, ini luar biasa kecil. Kenapa? Karena nggak disebut berapa orang yang dites. Dia nggak nabrak peraturan WHO, tetap diikuti, buktinya dia lapor kok, oh hari ini 10, tapi nggak disebut berapa yang dites. Dan nggak diumumkan berapa yang meninggal. Kenapa? Karena dia punya protokol sendiri. Masalah pandemi ini adalah metode tes yang tidak akurat. Permainan statistik COVID ditunjang dengan anggaran yang justru menyuburkan pandemi. Metode tes yang tidak akurat itulah yang membuat jumlah korban seolah banyak. Negara seolah dalam keadaan darurat. Padahal dengan metode statistik per 1.000 penduduk, tingkat terinfeksi maupun kematian COVID di Indonesia jauh lebih rendah dari Swedia. Dan faktanya, Swedia aman-aman saja. Nggak ada mayat bergelimpangan, nggak ada drama isolasi rumah sakit penuh. Kesehatan jalan, ekonomi juga jalan. Sebaliknya, dengan metode tes seperti sekarang ini, pandemi nggak akan selesai meski sudah divaksin. Sudah divaksin, tetap aja jumlah korban seolah banyak. Karena akar masalahnya adalah metode tesnya, bukan vaksinnya. Sudah divaksin, tetap aja kesehatan nggak jalan, ekonomi juga nggak jalan. Oleh sebab itu, beberapa negara mengambil langkah yang sangat efektif. Bebas COVID, tanpa vaksin, tanpa biaya, tanpa drama korban COVID. Jadi, kalau mau pandemi selesai, karena metode tes adalah sumber masalah, kurangi jumlah tesnya.
seperti yang dilakukan oleh Tanzania, Cina, dan lain-lain. Kalau mau pandemi terus-terusan, perbanyaklah tes yang tidak akurat itu. Modus memperbanyak jumlah tes itu sungguh disayangkan justru dilegalkan oleh Perda DKI yang baru saja disahkan. Rakyat yang nolak tes COVID, baik rapid maupun PCR, didenda 5 juta rupiah. Padahal dengan metode tes seperti itu, kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Bukannya melindungi rakyat dengan melakukan investigasi atas metode tes, Pemprov malah menekan warga untuk dites dengan metode yang tidak akurat dengan ancaman denda. Pak Presiden, sekali lagi kami sampaikan, kami ini bukan cebong, bukan kampret, dan bukan kadrun. Kami adalah netral. Kami biasanya nggak pernah mengkritisi elit lokal. Yang kami kritisi adalah elit global, nekolin. Tapi Perda DKI ini kami anggap sudah keterlaluan menginjak hak asasi rakyat. Elit global nggak pernah menerapkan denda kepada rakyat yang menolak rapid test. Justru elit lokal yang melakukannya di Jakarta. Oleh sebab itu, sebagai rakyat kecil, kami mohon izin untuk curhat kepada Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Pertama, Perda Penanggulangan COVID DKI ini melanggar hak asasi rakyat yang tercantum dalam konstitusi. Sebagaimana Bapak ketahui, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat 1, menjamin bahwa rakyat berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan Pasal 28J ayat 1, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kedua, alasan Perda DKI ini untuk memberi efek jera kepada rakyat. Pak, rakyat sudah susah kerja. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena kebijakan atau ketidakbijakan gubernur tentang PSBB. Bernapas pun sulit karena harus pakai masker. Mati pun sulit karena protokol COVID. Masih juga dikejar-kejar tes dan dihukum dengan alasan efek jera. Ini sangat tidak Pancasilais, Pak. Bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab Perda DKI ini tidak berperi kemanusiaan, tidak adil, dan tidak beradab. Kenapa tidak beradab? Karena bahkan di negara-negara komunis yang pemerintahnya kejam pada rakyat, nggak ada satupun yang mengejar-ngejar rakyat untuk tes COVID dengan ancaman denda. Sebagai contoh, Pak, di negara komunis Cina, koruptornya ditembak mati, rakyatnya dilindungi, bahkan boleh pesta kemenangan tanpa masker. Di ibu kota negara Bapak, koruptor didiamkan, rakyatnya ditakut-takuti dengan gotong-gotong peti mati, rakyat dijadikan tawanan rumah alias PSBB, sekarang ditambah lagi, dikejar-kejar tes COVID dengan ancaman denda 5 juta rupiah. Mungkin bawahan Bapak ini lupa, Pak. Rakyat tidak digaji oleh gubernur dan DPRD untuk menuruti kemauan mereka. Sebaliknya, gubernur dan DPRD yang digaji oleh rakyat untuk melayani mereka. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Ketiga, rakyat tidak bodoh. Rakyat tahu bahwa di balik tes yang dipayungi Perda ini ada anggarannya. Duit dari mana untuk operasi sweeping? Duit rakyat. APBD dipayungi oleh Perda ini. Duit dari mana untuk bayar perangkat tes COVID? Duit rakyat, APBD, dipayungi oleh Perda ini. Rakyat tahu bahwa setiap ada petugas nguber-nguber tes COVID, ada anggarannya. Supaya turun anggaran, maka dilakukanlah tes COVID dengan ancaman denda itu. Nanti rakyat bilang, oh supaya turun anggaran, maka dilakukanlah tes COVID dengan ancaman denda itu. Makin banyak tesnya, makin banyak duit anggaran yang turun. Dan hasilnya makin banyak yang terinfeksi COVID. Jadilah drama seolah-olah jumlah COVID banyak. Ini artinya menggunakan uang rakyat, APBD, untuk menindas rakyatnya sendiri. Menjajah bangsa sendiri, mengeruk duit anggaran dengan dalih memberi efek jera. Rakyat muak, Pak. Negara komunis saja nggak gitu-gitu amat. Ini adalah bahaya laten yang bisa meledak setiap saat. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Bapak Presiden untuk melindungi rakyat dari perda yang menusuk rasa keadilan rakyat ini. Mohon agar Bapak Presiden mengupayakan agar perda ini dicabut untuk kebaikan rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia.